jeng 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 jeng. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Indah Anis Kodila dan Bapak Kuat Walio Jati selaku dosen pengampu dari mata kuliah Audit Pengolahan Data Elektronik, dan juga teman-teman sekalian yang mendengarkan video saya maupun melihat juga, yang saya hormati dan juga saya banggakan. Alhamdulillah, perkenalkan, nama saya Muhammad Adlan Ardiansyah, NIM 098. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian sistem operasi serta pengendalian sistem secara keseluruhan. Nah, dalam pengendalian sistem operasi, maka kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu sebenarnya sistem operasi atau operating system. Ya, operating system itu sendiri merupakan suatu program yang didesain untuk mengendalikan sebuah komputer. Nah, komputer itu sendiri merupakan suatu perangkat yang digunakan oleh banyak orang untuk melakukan pekerjaan atau bahkan mendengarkan musik atau membuat sesuatu. Nah, dari perangkat itu sendiri tidak serta-merta bisa langsung digunakan oleh user atau pengguna. Perlu adanya suatu program yang memanage banyak hal yang digunakan oleh pengguna. Salah satunya untuk bisa menjalankan aplikasi Word atau bahkan menjalankan aplikasi musik atau berbagai hal seperti itu, multitasking intinya. Nah, itulah mengapa diperlukannya operating system. Namun dari beberapa perkembangan teknologi saat ini perlu dilakukan adanya pengendalian dan juga perlindungan keamanan, baik itu dari operating system maupun sistem secara keseluruhan. Oke, yang pertama, operating system itu sendiri harus bisa melakukan 5 self defense atau bahkan defense terhadap penggunanya juga. Nah, itu kita kenal dengan 5. Yang pertama, operating system harus melindungi dirinya sendiri dari penggunanya. Kenapa harus begitu? Karena pengguna itu sendiri bahkan sering terjadi namanya human error. Bisa saja merusak program, menghapus program, atau bahkan menghancurkan program. Seperti misalnya, contohnya di Windows. Nah, Windows itu sendiri memiliki self defense dari penggunanya. Misal kita ingin merubah file atau data yang ada di dalam local disk C atau biasa kita sebut sistem operasi disimpan di situ, itu perlu adanya otorisasi yang digunakan apabila ingin memindahkan, menghapus atau bahkan mengubahnya. Nah, itulah yang dilakukan operating system untuk melindungi dirinya dari pengguna. Selanjutnya, operating system harus melindungi penggunanya dari pengguna lain. Nah, itu operating system harus mencegah pengguna lain. Misalnya nih, saya menggunakan komputer, saya biasa melakukan pekerjaan di komputer tersebut. Nah, komputer itu tidak dipakai hanya saya saja, tetapi rekan saya juga memakai komputer tersebut. Apa yang dilakukan operating system adalah menjaga data yang digunakan oleh user pertama agar tidak dapat diotak-atik oleh user kedua. Contohnya, bisa dengan melakukan pemisahan memori atau data. Nah, user dalam komputer, dalam Windows, saya beri contoh, itu memiliki dapat mempunyai program yang bisa mengubah user atau membuat user itu bisa menggunakan dua, atau istilahnya seperti dalam komputer bisa digunakan oleh berbagai user. Jadi user pertama nanti bisa tampilannya berbeda dan datanya pun berbeda, serta user kedua pun berbeda, tapi dalam satu memori yang sama, dan itu diotorisasi sehingga antara pengguna itu harus melakukan misalnya password atau bahkan prosedur logon tertentu. Yang ketiga, operating system harus melindungi pengguna diri sendiri dari mereka sendiri. Nah, ini juga human error nih namanya. Misalnya nih, penggunanya ini ingin melakukan suatu pekerjaan. Operating system harus didesain untuk penggunanya ini agar tidak berbuat salah. Itulah mengapa ada panduan mengenai program-program yang dapat dijalankan di komputer tersebut. Selanjutnya,
itu ada operating system itu harus melindungi dirinya dan lingkungan. Ini dilakukan semisal ada bencana-bencana yang tidak dapat diinginkan, contohnya listrik mati, atau bahkan laptopnya ngehang atau restart sendiri. Nah, itulah mengapa operating system membuat namanya program untuk backup memori atau backup data system. Itulah yang membuat ketika kita merestart komputer atau melakukan shutdown secara tidak sengaja seperti mati lampu, itu data-data tersebut sudah terbackup. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita mengerti apa itu operating system, kita akan langsung menuju ke pengendalian dari keamanan sistem operasi tersebut. Sebagaimana kita tahu bahwa operating system itu perlu adanya pengendalian atau penjagaan, seperti misalnya membatasi akses atau bahkan kita harus melindungi operating system itu sendiri. Nah, ada beberapa cara yang digunakan untuk melindungi operating system tersebut. Contohnya dengan melakukan logon procedure. Logon procedure itu sendiri adalah suatu prosedur yang digunakan untuk bisa masuk ke dalam sistem operasi tersebut melalui kata sandi ataupun password. Saya beri contoh, semisal kita ingin menggunakan suatu program di dalam dalam komputer kita, misalnya ingin menggunakan aplikasi Word, misalnya Word ya. Nah, dalam untuk mengakses dan menggunakan program tersebut kita harus mengisi username ataupun password untuk bisa menjalankan program tersebut. Nah, logon prosedur inilah yang melakukan defense atau pertahanan supaya program tersebut tidak hanya bisa dijalankan secara sembarangan, atau data-data yang ada di dalam komputer itu sendiri itu bisa diamankan dengan adanya logon procedure. Nah, selanjutnya adalah access token. Nah, access token ini bisa dibilang tidak berbeda jauh dengan prosedur logon. Nah, ini bisa menggunakan ID, password, tapi informasi ini harus ada namanya alatnya untuk melakukan tindakan tersebut. Jadi misalnya ada cardnya atau ada scan-nya atau apa itu namanya access token. Selanjutnya itu adalah access control list. Jadi di mana orang-orang tertentu yang dapat mengakses program tersebut atau data tersebut atau untuk menggunakan komputer tersebut. Biasanya itu telah terdaftar di sistem, dan otomatis kalau misalnya kita terdaftar di list tersebut, kita bisa masuk ke dalam untuk mengakses program atau data tersebut. Selanjutnya adalah discretionary access control. Ini merupakan suatu cara untuk mengakses penggunaan dari sistem operasi maupun penggunaan data-data. Nah, ini dengan cara terdata lah misalnya. Jadi orang-orang tertentu mirip kayak access control list, tapi data ini langsung bisa masuk sebagai pemilik dari data tersebut. Jadinya kita tidak perlu melakukan prosedur logon atau apapun itu. Nah, selanjutnya setelah kita membahas mengenai pengendalian sistem operasi, kenapa sih perlu dilakukan pengendalian tersebut? Emang apa aja sih ancaman-ancaman yang istilahnya akan terjadi ketika kita tidak menerapkan pengendalian tersebut? Nah, ancaman itu sendiri itu dapat berupa aksidental maupun intensional. Nah, aksidental merupakan yang tidak disengaja atau intensional, dan intensional merupakan kejadian yang disengaja. Seperti itu. Jadi dalam melakukan sistem operasi ini kita harus memiliki adanya pengendalian, dan pengendalian itu sendiri adalah untuk membatasi orang-orang yang tidak kita inginkan dapat mengakses data kita atau dapat menggunakan program kita dan berbuat macam-macam seperti itu. Setelah kita membahas mengenai pengendalian sistem operasi, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengendalian seluruhan sistem. Nah, ketika tadi kita udah membahas mengenai ada namanya logon procedure dan juga access token segala macam, selanjutnya kalau tadi kan hanya sebatas di sistem operasi tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pengendalian ke seluruh sistem. Jadi
tidak hanya untuk di sistem operasi tapi menyeluruh ke dalam misalnya program, suatu aplikasi atau program, atau bahkan seperti misalnya sistem pendataan, sistem input atau segala macam, itu dapat kita lakukan pengendalian atau tindakan antisipatif lah seperti itu, dengan cara yang pertama itu adalah mengendalikan hak akses. Mengapa ini diperlukan? Karena akses untuk dapat masuk ke dalam program atau ke dalam central data itu tidak sembarang orang yang dapat mengakses data tersebut atau menggunakan program tersebut. Karena ada beberapa data-data yang bersifat rahasia yang tidak dapat diakses oleh sembarang orang. Contohnya seperti data penjualan, data pemasukan, hanya ada beberapa data tersebut yang rahasia, atau bahkan data manajemen seperti strategi-strategi bisnis yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk perusahaannya ke depan. Nah, itu biasanya ada data-data yang dirahasiakan. Maka itulah perlu adanya mengendalikan hak akses. Nah, seperti contoh semisal perusahaan A itu melakukan pembatasan akses terhadap data-data keuangannya, karena menurut peraturan sekarang itu baik dari data-data mulai dari laporan keuangan segala macam itu harus dipublikasikan karena itu merupakan informasi publik. Nah, dari itu ada beberapa data dari perusahaan tersebut yang harus dirahasiakan karena itu menyangkut strategi bisnis dan juga strategi perusahaan. Selanjutnya, dengan membatasi hak akses hanya beberapa orang saja yang dapat mengakses, dapat juga kita melakukan istilahnya pengendalian melalui kata sandi atau password. Biasa kita kenal ya, password. Password itu terdiri dari huruf atau angka yang secara kombinasi yang digunakan untuk dapat membuka atau mengakses suatu program maupun data. Nah, password ini merupakan kunci untuk bisa masuk ke dalam sistem ya. Jadi sehingga orang-orang kalau misalnya menggunakan pengendalian dengan kata sandi, ini sandinya jangan sampai lupa atau passwordnya jangan sampai lupa, karena mungkin hanya beberapa orang saja yang mengetahui sandi tersebut. Jika lupa ya udah dia nggak akan bisa buka lagi itu namanya. Selanjutnya adalah reusable password atau password yang dapat digunakan kembali. Nah, metode ini digunakan untuk melakukan sama dengan prosedur password tadi. Jadi password ini tuh bisa diterus-terusan, bisa terus dipakai. Ini contoh dari penggunaan kata sandi ya. Jadi usable password itu password yang dapat digunakan terus-menerus. Misalnya orang ini untuk mengakses data tersebut passwordnya ABC. Jika esok hari pengguna lain juga ingin menggunakan dengan persetujuan dari pihak A ini, maka diberitahu passwordnya ABC. Nah, password itu tetap bisa digunakan terus-menerus dan bisa diganti sesuai dengan kehendak si pemilik program atau data tersebut. Yang kedua adalah menggunakan kata sandi sekali pakai. Ini namanya OTP. Itu bisa sekali pakai doang. Jadi setelah melakukan prosedur logon dengan kata sandi, setelah digunakan, maka kata sandi itu tidak akan bisa tidak dapat digunakan kembali seperti itu. Itulah namanya kata sandi sekali pakai. Oke, selanjutnya adalah mengapa sih hal ini perlu dilakukan mengenai pembatasan akses juga menggunakan kata sandi. Ini adalah untuk melindungi sistem agar sistem-sistem ini dan juga data-data yang ada di dalamnya itu dapat disimpan secara baik dan tidak ada oknum-oknum tertentu yang dapat menyalahgunakan data tersebut. Karena kecurangan-kecurangan yang terjadi di dunia digital sekarang itu merupakan kasus pencurian data. Contohnya, pencurian data di Tokopedia beberapa bulan lalu, 1 bulan ya kalau nggak salah, itu data-data dari user-user yang ada di Tokopedia itu bocor dan data tersebut dikumpulkan dan dijual di situs dark web. Karena data-data tersebut itu sangat penting untuk bisa dikelola mengenai misalnya dia sering beli apa di Tokopedia atau bahkan dia sering lihat-lihat apa, itu merupakan suatu istilahnya informasi yang dapat digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan upaya-upaya yang bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Nah,
biasanya data itu digunakan bisa dapat juga dipalsukan mengenai pendaftaran kartu kredit atau kartu debit menggunakan segala macam, itu sehingga data-data itu sangat rentan sekali untuk dicuri. Dan juga data-data itu sangat menguntungkan karena yang saya lihat di berita, data-data tersebut total dihargai beberapa ratus juta atau bahkan miliaran. Nah, itulah mengapa kita harus membatasi namanya akses ke data-data tersebut, ya. Untuk dapat melakukan itu, kita harus mengendalikan beberapa yang kita anggap itu sebagai risiko-risiko tertentu. Nah, dalam melakukan pekerjaan nih ya, misalnya nih ya, pekerjaan kita itu biasa kalau bekerja atau bahkan di lingkungan kerja seperti itu ya, itu kita pasti ada namanya kegiatan surat menyurat. Nah, kegiatan surat menyurat itu menggunakan namanya electronic mail atau email. Nah, email ini itu terkadang sangat perlu dijaga mengenai, karena di email itu kan ada mengenai informasi dan juga informasi tugas segala macam, bisa jadi mengirimkan data atau lampiran segala macam. Nah, itulah risiko-risiko yang harus kita antisipasi mengenai pencurian data. Nah, akses tersebutlah yang kita batasi hak aksesnya. Bisa menggunakan kata sandi atau prosedur logon atau terhubung seperti itu ya. Itulah mengapa kita perlu melakukan pengendalian mengenai data-data yang kita gunakan. Nah, banyak sekali hal-hal yang dapat terjadi, misalnya kecurangan-kecurangan tersebut yang entah terjadi karena disengaja, tapi ini banyak kan disengaja ya, karena memang banyak program yang digunakan untuk meretas atau melakukan pencurian data seperti itu. Nah, banyak program-program yang mungkin kita kenal sekarang ya. Contoh yang pertama itu adalah virus. Nah, virus ini merupakan program yang sengaja dibuat oleh seseorang atau oknum tertentu yang berfungsi untuk meretas, masuk atau bahkan mencuri data atau merusak. Nah, virus ini biasanya itu dalam bentuk program dan biasanya dimasukkan melalui alat-alat tertentu untuk bisa masuk dalam suatu sistem. Nah, ini kinerja virus ini cara kerja virus ini tuh dia masuk ke dalam sistem dan berusaha untuk menjadi bagian dari sistem itu sendiri. Nah, setelah mereka menjadi bagian dari sistem itu sendiri, itulah mereka bisa mencuri atau bahkan merusak data. Selanjutnya adalah worm atau bisa kita dengar cacing. Itu mirip dengan virus, tapi kalau worm ini dia menempel pada program-program yang ingin dia retas. Nah, worm itu secara sistematis akan menempati memori yang nggak digunain dalam komputer. Misalnya kita biasanya nyimpan data itu di harddisk atau kalau di laptop itu ada harddisknya ya. Nah, harddisk kosong ini bisa dimasuki oleh worm atau sama dengan virus itu seperti itu untuk merusak suatu program atau istilahnya memodifikasi atau mereplikasi. Nah, worm ini dia masuk ke dalam storage yang kosong, dan itu dia akan berkembang secara sendiri dan bisa merusak program yang ada dan merusak sistem yang ada di tempat dia menempel. Nah, itulah bahayanya worm. Itu kalau misalnya kita biarkan, itu lama-lama itu akan rusak dan itu tidak akan bisa dipakai lagi. Selanjutnya adalah bom logika. Apa sih bom logika? Apakah kita ngebom logika atau logikanya kita bom? Nah, logika bom ini merupakan program perusak sama seperti virus. Nah, kalau virus kan ada yang bisa mencuri atau merusak. Nah, bom logika ini spesifik hanya untuk merusak program atau sistem. Nah, bom logika ini digunakan seperti contohnya pada saat ada virus, kalau itu virus Michelangelo yang terkenal ya. Itu contohnya dari bom logika, di mana dia tuh masuk ke dalam suatu sistem, kemudian datanya diambil dan sistem itu tiba-tiba rusak seketika. Itulah yang mengapa bom logika itu sangat berbahaya kalau misalnya dibiarkan. Selanjutnya itu adalah pintu belakang atau backdoor. Backdoor ini kalau misalnya kita kita tahu misalnya kayak
akses ilegal lah istilahnya seperti itu. Jadi akses ke tempat yang tidak terverifikasi. Contohnya, misalnya kita kan biasa kalau misalnya masuk itu kan ada prosedur lock on-nya. Nah, itu kan namanya front door atau pintu depan. Nah, kalau misalnya menggunakan back door, dia itu bisa tanpa kata sandi alias meretas. Itu namanya peretasan terhadap sistem untuk masuk dalam sistem dan bisa melihat data, mengambil data, atau bahkan merusak sistem atau program yang ada di sistem itu sendiri. Itu namanya backdoor atau pintu belakang. Selanjutnya ada namanya kuda Troya atau Trojan Horse. Nah, ini merupakan program yang digunakan untuk apa istilahnya ya, menangkap ID dan sandi dari pihak yang ingin kita lacak gitu ya. Supaya kita dapat tahu apa sih ID-nya, apa sih passwordnya untuk bisa masuk dalam sistem tersebut. Biasanya ini dalam bentuk aplikasi. Aplikasi ini akan mereplikasi apa yang pernah saya temui adalah aplikasi yang bisa mengcopy apapun yang dia ketik ketika dia menggunakan suatu perangkat seperti misal laptop. Nah, apa yang dia ketik itu akan selalu di copy ke dalam suatu media. Nanti itu akan diketahui oleh si pengguna kuda Troya ini. Nah, hal inilah yang mengapa sangat susah sekali untuk dapat mengetahui, karena program Trojan Horse ini atau kuda Troya ini itu nggak kelihatan. Jadi kadang beberapa ada yang mirip seperti aplikasi lainnya atau apapun itu. Nah, itu biasanya sangat sulit diketahui. Selanjutnya adalah spoofing. Kalau saya kurang mengerti dalam bahasa Indonesia, tapi spoofing ini merupakan penipuan yang isinya tuh nge-spam terus. Nah, spoofing ini itu merupakan apa istilahnya ya? Istilahnya pesan-pesan penipuan, misalnya dari mengatasnamakan organisasi tertentu. Nah, tapi ternyata dia itu bukan. Nah, spoofing ini pernah terjadi di banyak perusahaan-perusahaan atau bahkan pribadi-pribadi tertentu yang mengatasnamakan perusahaan lain, tapi dia istilahnya menipu. Bisa saja menanyakan informasi pribadi atau menyuruh kita melakukan tindakan-tindakan tertentu seperti itu. Selanjutnya itu adalah spamming. Spamming itu artinya terus-menerus ya, spam ya. Spam email. Biasanya spam email itu berisi kayak informasi ada promo tertentu, gunakan akses ini, gunakan link ini untuk dapat diskon tertentu. Nah, itu spamming itu bisa jadi di email, di spamming email. Nah, biasanya kalau ada yang data-data yang surat elektronik yang dari suatu pihak tapi terus-menerus dan nggak berhenti-berhenti, itu kita ada namanya menu aplikasi untuk mencegah spam. Nah, itulah yang mengapa hal-hal yang dapat kita lakukan untuk bisa mencegah adanya spamming tersebut. Oke, sekarang nih, apa sih hubungannya internet tersebut dengan auditing? Kita dapat mengetahuinya dari pengendalian jejak audit elektronik. Jejak audit itu apa sih? Jejak audit atau audit trail itu? Nah, jejak audit itu merupakan daftar atau list ya, yang digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas terkait penggunaan sistem tersebut. Jadi kita lacak nih, misalnya sistem ini ngebuka Word, sistem ini ngetik ini, sistem ini ngebuka data ini, segala macam. Nah, itu tercatat di audit trail. Nah, itulah yang dilakukan auditor untuk mengecek apa aja sih yang dilakukan dan yang terjadi di dalam perangkat tersebut. Apakah ada pencurian data, pengkopian data, segala macam, itu akan ketahuan di audit trail. Nah, audit trail itu bisa melalui pengawasan, bisa juga history ya. Di history kita bisa lihat itu semuanya akan tampil di situ. Nah, saya tegaskan kembali mengapa hal ini sangat diperlukan, karena sudah banyak sekali terjadi ya kecurangan-kecurangan yang melibatkan sistem operasi ini. Karena mungkin karena beberapa orang ada yang masih belum paham mengenai sistem operasi, atau bahkan sistem yang digunakannya sendiri, bahkan mereka tidak paham, atau ada suatu di perusahaan yang telah menggunakan sistem-sistem tertentu yang sudah maju, sedangkan SDM-nya mereka sendiri itu kurang mumpuni, sehingga ada beberapa oknum yang dapat dengan mudah mengakses data tersebut atau bahkan menggunakan program-program di perangkatnya itu sendiri. Nah, itulah yang perlu kita cegah. Mengapa?
karena data-data ini bersifat sangat penting dan juga rahasia. Bagaimana kita perlu menjaga agar suatu kejadian yang kita tidak inginkan itu terjadi. Itulah maka kita perlu melakukan adanya pengendalian sistem operasi dan sistem secara keseluruhan melalui tadi yang saya sudah sebutkan, lockdown procedure, terus juga ada access control list, membatasi hak akses, menggunakan kata sandi segala macam. Itu digunakan untuk melindungi data dari oknum-oknum tertentu yang kita tidak inginkan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengendalian sistem operasi dan sistem secara keseluruhan. Mungkin beberapa ada yang salah atau kurang lengkap yang dapat saya sampaikan, mohon maaf. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.